Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua untuk saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke dapat ridhonya Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Di sini Gus Mustaqim mau menjelaskan yang sekarang viral itu Mbak Gimbal itu sama aja itu youtuber dimanfaatkan oleh youtuber Mbak Gimbal itu. Itu dulu Mbak Gimbal itu orang berkelana. Ya nggak tahu lagi dah kalau berkelana itu memang dia betul-betul kelana atau sekedar iseng gitu loh. Kalau dulu Mbak Gimbal itu berkelana bukan nama Mbak Gimbal, itu nama Putra Alam. Itu Mbak Gimbal itu dimanfaatkan oleh youtuber itu gitu loh. Maka di sini dijelaskan sama Gus Mustaqim. Kalau emang Mbak Gimbal sesungguhnya memang dia itu orang Putra Alam, orang laku, nggak mungkin nantang-nantang seperti itu, nggak mungkin gitu loh. Cuman ini ada youtuber di belakangnya itu Mbak Gimbal itu. Jadi Mbak Gimbal itu di belakangnya ada youtubernya itu. Gitu loh. Malah sekarang Mbak Gimbal itu dimanfaatkan oleh Kang Ujang Bustami yang di Cirebon itu. Di sinilah dunia YouTube gitu. Dunia YouTube, media sosial. Untuk saudaraku mari kita belajar bersama-sama dengan Gus Mustaqim. Nggak usah heran kita di YouTube, di youtuber itu memang di youtuber, di media sosial itu semuanya beritanya bikin suasana keruh gitu loh. Di media sosial itu perdamaian itu nggak ada. Maka di sini dijelaskan sama Gus Mustaqim, kampung orang tani ini, untuk mengajak saudaraku dari Sabang sampai Merauke, marilah kita tentang Mbak Gimbal yang menantang semuanya orang yang bilang sesajen syirik itu kan. Itu nggak ada kaitannya dengan tradisi, dengan agama, itu nggak ada gitu. Cuman seharusnya jangan bilang gitu kayak Mbak Gimbal itu. Jangan nantang ulama, kiai, habaib, jangan. Itu salah. Memang kesalahan dia, nggak boleh seperti itu seharusnya loh menurut pendapat Gus Mustaqim, orang kampung orang tani. Cuman itu kesalahan mahasiswa yang nggak lulus pendidikannya itu, ya gitu loh. Yang nggak lulus pendidikannya itu. Jadi nggak jamin lah sekarang ini mahasiswa itu bikin bangga orang tua, itu nggak jamin gitu. Nggak ada 1001 kalau menurut orang Jawa itu 1001 mahasiswa yang betul-betul ngerti itu. Yang orang yang pintar-pintar ya banyak, cuman itu tadi ada dalangnya di belakangnya, ada yang manfaatkan seperti Mbak Gimbal itu, ada yang manfaatkan, itu dimanfaatkan untuk konten-konten itu. Sekarang dimanfaatkan oleh Kang Ujang Bustami. Gak usah heran kita bilang orang seperti itu keluar-keluar di youtuber mau nantang ini nantang itu. Kalau nggak gitu ya nggak rame di youtuber. Kalau nggak nantang-nantang itu nggak rame. Mari kita belajar bersama-sama membenahi diri kita masing-masing gitu. Biar tahu jati diri kita itu gimana kan gitu. Biar tahu kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia gitu kan. Bermacam-macam suku, bermacam-macam agama kan gitu. Bermacam-macam suku dan agama, waktunya juga beda-beda. Kalau emang kita seorang muslim pasti paham. Maksudnya paham gimana? Ya kita ada waktunya memenuhi panggilan yang Maha Kuasa itu kan beda-beda semuanya, nggak sama kan. Kalau orang ngerti itu berarti ya itu tadi, kalau paham nggak mungkin menyalahkan orang lain, bilang syirik orang lain, nggak mungkin. Semuanya ini ciptaan yang Maha Kuasa. Makhluk yang hidup di dunia ini semua ciptaannya Maha Kuasa, baik yang kelihatan maupun yang kasat mata itu. Kan disitu kan sudah diterangkan sama yang kuasa. Jin, manusia, setan, apa aja itu kan diciptakan untuk menyembah yang Maha Kuasa kan? Biar paham. Kita hidup di dunia ini harus seperti
jari tangan kita ini. Jari tangan kita aja semuanya nggak sama kan gitu loh. Semuanya kan nggak sama kan, beda-beda kan. Tapi kalau bersatu ya bisa ngangkat apa aja kan ini. Kita memutuskan suatu masalah itu harus dengan kepala dingin. Kalau dengan emosi ya akibatnya fatal gitu loh. Bisa menimbulkan perpecahan. Kan sekarang ini banyak di media sosial. Di media sosial. Di media sosial. Media sosial maksud Gus Mustaqim. Berita di media sosial tuh nggak ada yang berita bikin suasana adem ayam tentrem itu nggak ada. Semuanya bikin gaduh kan gitu. Seperti Mbak Gimbal itu. Seharusnya nggak bilang gitu, nggak usah nantang ulama, kiai, habaib. Itu nggak ada sangkut pautnya dengan ulama, kiai, habaib yang di Semeru itu, gitu loh. Nggak ada bersangkutan. Gitu. Seharusnya Mbak Gimbal itu nantang pada mahasiswa itu. Mahasiswa itu nggak paham apa yang dikatakan para ulama, para kiai, para habaib itu nggak paham dia. Yang dimaksud syirik nggak boleh pakai sesajen itu orang muslim kan gitu. Kalau non muslim ya silakan, nggak ada larangan itu. Ulama kiai nggak melarang gitu loh. Ulama kiai nggak melarang, makanya jangan bawa-bawa ulama kiai habaib. Itu memang bagus semuanya ulama kiai habaib itu. Ya ada ulama kiai habaib itu yang keluar dari jalur itu ya ada gitu. Yang dikasih tausiah itu gagal paham gitu. Cuman kadang ada dengar belakangnya doang, depannya nggak dengar. Kadang dengar depannya belakangnya nggak dengar, ya seperti itu. Dia cuman ngertinya kalau pakai sesajen itu syirik. Nah, itu cuman depannya doang bagi umat muslim, nggak dengar waktu bagi orang muslim. Bagi non muslim ya silakan kan gitu. Itu nggak dengar waktu ngaji di situ kan gitu loh. Makanya sekarang jangan heran orang yang udah keluar di YouTube sekarang apa Mbak Gimbal dimanfaatkan oleh Kang Ujang Bustami kan, bikin settingan double-doublean sama dukun santet itu. Bikin settingan double-doublean sama dukun santet itu. Bikin settingan double-doublean sama dukun santet gitu. Nggak usah heran saudaraku. Orang seperti itu dimanfaatkan oleh youtuber itu tuh. Kang Ujang Bustami itu biar viral itu. Dimanfaatkan oleh Kang Ujang Bustami itu. Apa aja dimanfaatkan kalau sama youtuber tuh. Jangankan kok Mbak Gimbal yang dimanfaatkan sama Kang Ujang Bustami, ulama kiai mana aja udah didatangi sama Kang Ujang Bustami dimanfaatkan untuk sakrepnya itu. Sekarang ganti Mbak Gimbal. Ntar kalau ada beda lagi apa itu dimanfaatkan sama Kang Ujang Bustami itu. Kan orang waras, orang nggak waras saja dimanfaatkan sama Kang Ujang Bustami. Maka dari sini maka dari sini maka dari situ Gus Mustaqim ngajak saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke, ya lihatlah tontonan itu yang kira-kira bermanfaat pada diri kita masing-masing kan gitu, biar paham saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, kita ambil hikmahnya aja gitu loh. Memang kayak Mbak Gimbal itu aku pahamnya dari situ. Ada yang manfaatkan itu youtuber bikin gaduh, itu Habib Abdullah juga menanggapin itu kata-kata Mbak Gimbal gitu, biar tambah rame kan gitu. Gak usah heran kita saudaraku.
berita-berita seperti itu. Itu di belakang aja ada itu tadi, youtuber yang memanfaatkan orang seperti itu. Putra Dayak, putra Borneo, unjuk rasa seperti itu. Itu malah senang itu di belakang Edi Mulyadi itu. Dunia gempar, dia seperti tepuk tangan begini, hore, dunia gempar, orang turun lagi semuanya ke jalan, bilang gitu saudaraku. Biasanya itu yang seperti itu orang yang udah lengser semuanya itu. Yang dulu berkecimpungan di situ kan udah dipecat seperti itu. Bikin gaduh kan, dia udah paham di dalam kan gitu. Jeleknya manusia di situ tuh, biar paham kita. Makanya kita sama harta, sama jabatan, gelar, nggak usah haus lah kita. Gitu. Mikir dari pertama kita dilahirkan ke dunia sama Yang Maha Kuasa dikasih apa kita kan gitu. Kalau kita orang muslim pasti baru lahir kuping kanan dikasih adzan, bunyi adzan, yang kiri dikasih bunyi qomat kan gitu. Itulah. Jarang orang yang paham seperti itu, jarang saudaraku. Kalau orang pintar tuh bisa membalak-balikkan kata kan gitu. Lain dengan orang ngerti. Jangankan kok di pemerintahan. Di pesantren aja gempar kemarin itu, gitu loh. Itulah ujian kita hidup di dunia ini, harus berhati-hati. Kita harus selalu ingat siapa yang menciptakan kita di dunia ini, gitu loh. Semuanya itu sama-sama ciptaan Yang Maha Kuasa kan gitu. Harus paham dari situ kita saudaraku. Jangankan orang waras, orang gila aja dimanfaatkan oleh youtuber itu saudaraku. Bisa aja di sini Gus Mustaqim mau nantang siapa itu. Cuman di sini nggak mau Gus Mustaqim. Gus Mustaqim cari ridhonya Yang Maha Kuasa aja gitu. Ditonton silakan, nggak ditonton silakan gitu. Dan cuman di sini Gus Mustaqim mengajak kita belajar bersama-sama dengan membenahi diri kita. Kemarin diri kita seperti ini, sekarang lebih baik dari kemarin, gimana caranya kan gitu. Seharusnya gampang kalau kita ingin terkenal seluruh dunia itu bisa. Kencingin air zam-zam itu, terkenal kita. Kalau ingin viral di Indonesia gampang itu. Kita harus belajar dari situ. Gak usah heran kita, semuanya yang menentukan Yang Maha Kuasa. Enak kita hidup di dunia ini kalau nggak ada ujian. Tapi biasanya Yang Maha Kuasa nguji umatnya nggak mungkin melebihi kemampuan umatnya. Oh berarti diuji seperti ini, berarti ngatasi kan gitu. Umatku masih mampu ngatasi ujian seperti ini. Oh ini masih mampu kasih ujian lebih besar lagi. Oh masih mampu gitu. Menyikapi dari situ saudaraku kita itu. Semuanya itu ikut-ikutan, semuanya nggak ikut-ikutan kalau manusia di dunia ini. Ada yang sukses bikin apa, oh, ikut semuanya gitu. Ada yang ini viral, ikut semuanya. Gak usah heran di sini, Mbak Gimbal, kowar-kowar, nantang. Sekarang apa? Coba lihat itu, dimanfaatkan sama Kang Ujang Bustami. Dimanfaatkan sama Kang Ujang Bustami. Dimanfaatkan sama Kang Ujang Bustami. Kan udah bilang Mbak Gimbal di situ, Mbak Gimbal Putra Alam. Siap mendatangi kemana aja dia diundang kan gitu. Kalau kita udah diambil Yang Maha Kuasa, nggak ada bedanya dengan orang kampung, orang tani, walaupun penjabat jenderal bintang 6, bintang 7, sama aja. Cuman bawa sehelai kain putih, saudaraku. Bajunya yang bintang 3, bintang 4 nggak dipakai. Mobilnya juga nggak dipakai, rumahnya mentereng nggak dibawa. Cuman ditidurkan di dalam tanah sendirian tuh saudaraku. Sayangi nggak ada yang ikut semuanya. Nggak ada lah gitu. Nggak ada. Belajar membenahi diri untuk berbuat baik. Biar dikenang anak cucu kita gitu loh. Lain dengan Kang Ujang Bustami. Segala cara apapun dimanfaatkan sama Kang Ujang Bustami itu.
Ya kalau orang nilai luarnya aja Kang Ujang Bustami orang bagus itu, bersolawat, itulah. Banyak orang yang gagal paham sekarang ini saudaraku. Semakin tua semakin ke atas tambah tinggi itu. Lain dengan padi. Kita harus bisa menyesuaikan kita hidup di lingkungan mana kan gitu. Insya Allah kalau kita bisa menyesuaikan diri, kita datang ke kampung orang lain, kita menyesuaikan di situ kan gimana perkumpulan di situ. Pasti bagus kita. Kita suatu saat datang ke kampung orang, bikin acara nggak sesuai dengan orang kampung situ, ya pasti di demo kita kan gitu. Sama aja dengan itu. Maka dari situ di Gus Mustaqim ngasih edukasi Dorakudo Sabang sampai Merauke. Marilah kita berpikir dengan yang jernih, yang positif gitu. Ya mudah-mudahan edukasi Gus Mustaqim ini bisa manfaati saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Apabila ada kesalahan, ya Gus Mustaqim mohon maaf, itu kesalahan dari Gus Mustaqim asli. Kalau ada manfaatnya, itu kan dari Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalika. Inna ma'amuru idza tasayna yakun kun fayakun.